Nah, yang kedua ada styler ya teman-teman. Nah, kalau styler ini kita bisa masuk ke styler AI ya, styler.ai kayak gini ya. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini untuk akun baru kita akan dapat 200 biasanya. Ini ternyata kita dapat 100, untuk yang sekarang itu cuma 100. Kalau yang awal-awal daftar itu dapat 200 ya. Ya, mungkin sebagai penghargaan kali ya. Nah, ini untuk awal kita dapat 100 token ya. 100 token ini kita bisa dapatkan setiap bulan ya. Di Styler ini kita cuma dapat di atas 100 token setiap bulannya. Nah, ini kita pilih no project seperti ini ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa kasih nama projectnya, misalnya 3D logo, ya. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih aspek rasio, ya, atau ukuran gambar yang akan kita buat. Misalnya kita butuh ukuran yang 1:1 kayak di Bing. Ini kita klik, ya. Selanjutnya di sini kita akan mengenal tentang menu-menu yang ada di Styler, ya. Yang pertama ada menu import image yang dimana teman-teman bisa mengimpor gambar ya, mengimpor gambar dan memasukkannya ke dalam Styler AI ini. Ya, misalnya kita masukkan gambar yang si Andika ini. Nah, misalnya kita masukkan gambar ini dan nanti gambarnya akan muncul di sini dan kita bisa sesuaikan juga untuk ukuran ya, atau bahkan di sini kita juga bisa remove backgroundnya secara langsung ya. Nah, ini di remove backgroundnya ya. Kalau misalnya kita butuh karakter yang memang transparan ya backgroundnya. Nah, kayak gini ya. Nah, kemudian ada fitur text to image yang dimana text to image ini bisa teman-teman gunakan untuk membuat gambar ya. Nah, cuman di Styler ini belum bisa bahasa Indonesia. Walaupun teman-teman generat pakai bahasa Indonesia, hasilnya kurang bagus ya. Nah, di sini kita coba bikin dulu ya, bikin dulu promptnya ya. Kita translate aja di Google Translate. Misalnya di sini kita bikin prompt misalnya seekor kelinci di sebuah taman yang indah ya. Kemudian terlihat pelangi di langit yang cerah misalnya. Burung-burung berterbangan. Ya, contohlah kayak gini. Nah, kemudian kita copy, selanjutnya kita masukkan ke sini. Nah, di Styler AI ini banyak banget ya teman-teman untuk style gambar dan tampilannya lebih simpel dibandingkan dengan Leonardo AI tadi. Nah, di sini kalau kita klik yang bagian no style ini, nanti akan muncul beberapa pilihan style baru di sini. Ya, bahkan di sini ada style stable diffusion, ya, yang kalau teman-teman tahu stable diffusion itu salah satu style yang biasanya digunakan untuk menghasilkan gambar-gambar yang realistis, ya, atau gambar-gambar fantasi yang hasilnya bagus, ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa pilih ya. Ini banyak banget untuk stylenya. Bahkan di sini kita bisa, kalau di sini kebanyakan, kita bisa filter berdasarkan kategori stylenya. Contoh di sini ada menu Scene Design ya. Ini ada Scene Design. Teman-teman bisa pilih ya. Misalnya kalau kita butuhnya itu untuk ilustrasi konten horor. Nah, ini kita bisa pilih yang Mystic Ethereal ya. Atau misalnya kita butuhnya itu konten untuk cerita anak bergambar misalnya. Nah, ini kita bisa pilih yang storybook ya. Lalu di sini juga ada illustration design di mana teman-teman misalnya mau bikin gambar yang sketsanya doang tuh ya, kayak gambar anak-anak TK, anak-anak PAUD tuh kan biasanya senang mewarnai gitu. Nah, teman-teman juga bisa bikin di sini dari sebuah foto yang ada warnanya gitu ya. Nah, nanti tinggal dipilih aja stylenya. Ini banyak banget ya. Bahkan style 3D animasi kayak misalnya kayak di Disney itu juga ada ya. Lalu style-style lain misalnya WPAP juga ada dan masih banyak lagi ya. Kemudian ada juga logo desain. Nah, ini misalnya teman-teman mau bikin logo. Ini juga bisa. Ada menu abstrak bahkan sampai ke interior design ini ada di sini. Ya, misalnya teman-teman mau bikin gambaran desain interior rumah kita di masa depan atau memang benar-benar mau bikin gitu. Nah, ini juga bisa bikin di dalam sini di interior design ini di styler ini. Bahkan di sini ada beberapa fitur ya yang nanti teman-teman
bisa sesuaikan ya. Misalnya maunya itu dengan style modern hotel, atau stylenya itu mau kayak mid century atau bergaya Skandi atau bahkan minimalis, ini juga ada ya. Dan di sini juga ada menu karakter design yang dimana teman-teman bisa membuat karakter ya, membuat karakter di sini dengan karakter yang memang mau teman-teman buat ya. Nah, contoh di sini kita mau buat untuk misalnya dalam studi kasus di sini, contoh misalnya kita mau bikin untuk karakter animasi ya, atau film animasi ataupun misalnya buku cerita anak. Nah, di sini kita pilih yang style storybook chart ya, dengan menggunakan prompt seperti ini ya. Prompt seekor kelinci di sebuah taman yang indah, kemudian terlihat pelangi. Benar gak nih nanti ada pelanginya? Kemudian ada ya burung-burung yang buat terbangannya. Nah, coba kita buktikan ya di sini. Ini kita pilih stylish ya. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa lihat di sini hasilnya ya. Dia ada result, kemudian ada layer. Nah, ini ada seperti ini. Nah, ini prosesnya juga bisa kita lihat langsung di sini ya, untuk progres dari pembuatan gambarnya. Nah, kita tunggu, biasanya nggak terlalu lama juga. Nah, ternyata hasilnya seperti ini ya. Nah, ini hasil yang pertama, yang kedua ya, yang ketiga, dan yang keempat ya. Bener gak nih? Coba kita lihat. Nih, kalau teman-teman mau pakai gambarnya, ini tinggal di double klik aja. Ya, ini tinggal di double klik, tek tek gitu ya. Nah, setelah itu di sini kita bisa langsung ngedit lagi ya, misalnya menambahkan teks gitu ya, atau menghilangkan background ya. Nah, bisa kita lihat di sini untuk karakternya bener gak nih? Oh, bener. Di sini ada karakter kelinci. Kemudian pelanginya mana? Oh, ada tuh pelanginya ya. Lalu di belakangnya juga ada burung-burung yang berterbangan. Oke, berarti promptnya sudah betul dan nanti teman-teman bisa mengenerate gambar seperti ini. Nah, contoh misalnya prompt ini kita coba ubah nih stylenya dengan gaya yang berbeda. Misalnya kita coba terapkan ke style Qt 3D. Nah, yang ini nih ya. Nah, misalnya kita klik yang Qt 3D. Nah, nanti hasilnya kayak gimana? Coba lihat. Kita pilih stylish. Kita coba tunggu. Nah, kalau tampilan kayak gini di skip aja ya. Biasanya itu berisi penawaran aja ya, penawaran dari styler kalau kita mau upgrade ke paket berlangganannya. Nah, di sini untuk teks image kayak gini, tinggal ditunggu. Ini bisa diatur juga ya, untuk ukurannya kita atur sesuai dengan yang mau kita gunakan. Misalnya segini ya. Dan kalau mau di-download ini bisa langsung klik ekspor ya. Nah, ini bisa di-download satu-satu atau semuanya. Nah, ternyata kalau kita menggunakan style Qt 3D hasilnya kayak gini. Tuh ya. Hasilnya seperti ini. Hanya kita buat nih. Nah, hasilnya seperti ini, dan ini tentunya bisa kita gunakan untuk proses pembuatan film-film animasi anak. Kita tinggal nanti ditambahkan sedikit racikan animasi gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan misalnya dengan menambahkan zoom in zoom outnya gitu ya. Dan hasilnya ternyata kayak gini ya. Hasilnya seperti ini dengan menggunakan style Qt 3D. Beda lagi ketika nanti misalnya kita pilih style yang berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda ya. Nah, itu untuk yang pertama, yaitu menu text to image, yang dimana kita bisa menghasilkan ini ya, kita bisa menghasilkan gambar dengan hanya menuliskan sebuah teks di sini ya. Nah, jadi untuk promptnya di sini teman-teman, kalau misalnya mau bikin gambar 3D itu nggak perlu dituliskan lagi 3D animasi, nggak usah, karena kita bisa pilih secara langsung stylenya mau kayak gimana ya. Selanjutnya kalau mau di-download semuanya, nah ini kita coba lihat di layar, di sini ada beberapa menu ya. Nah, ini tinggal diklik export. Nah, ini bisa di-download satu-satu atau bisa di-download semuanya. Ya, kalau mau download satu, pilih tombol download. Tapi kalau mau semuanya, misalnya di sini ada 10. Nah, ini tinggal diklik zip and download berapa layer. Nah, contoh di sini adalah 6 layer atau 6 layer ya. Ini kita klik. Ya, maka nanti file yang terdownloadnya itu adalah dalam bentuk file zip. Yang artinya nanti berarti teman-teman harus mengekstraknya terlebih dahulu ya. Ekstraknya biasa
Tanya pakai apa? Pakai WinRAR ya, ataupun pakai aplikasi-aplikasi yang bisa mengekstrak sebuah file dengan tema zip, ya, dengan ekstensi zip gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya ada fitur lain yang ada di Styler AI ini ya, yaitu fitur image to image. Jadi kita bisa menghasilkan sebuah gambar dari gambar ya. Nah, contoh misalnya kita coba cari sebuah gambar logo ya. Coba kita cari logo, misalnya yang kursus bahasa Inggris itu apa? Logo Duolingo ya. Nah, misalnya logo Duolingo. Nah, di sini coba kita pilih yang ini ya. Lalu kita coba download dulu untuk logonya. Nah, kita download. Untuk logonya kita tempatkan dulu di folder download. Setelah itu kita masukkan ke sini ya. Nah, cara masukkannya di sini kita tinggal klik aja ini. Nah, kita tinggal masukkan. Coba kita lihat. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Dan kalau misalnya ininya transparan, ini juga nggak apa-apa ya. Ini nggak apa-apa. Kemudian teman-teman di sini kalau misalnya bingung dengan masalah prompt, ini kita bisa menggunakan fitur auto prompt ya. Nah, di Styler ini enaknya gitu. Kalau misalnya kita bingung dengan prompt dari gambar ini gitu, kita bisa mendeteksi promptnya. Contoh prompt ini kira-kira kayak gimana nih? Nah, berarti kita klik auto prompt. Nah, di sini ya. Ini ada menu auto prompt, kita klik dan nanti AI di Styler ini akan membaca gambar ini. Oh, gambar ini kira-kira promptnya kayak gini nih, ya. Nah, promptnya sudah keluar. The image display bla 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 ya, dengan dibaca Duolingo in lowercase letter dan sebagainya. Tuh langsung jadi promptnya tanpa harus kita bikin manual kayak tadi, ya. Nah, kenapa saya contohkan yang manual biar teman-teman bisa pakai semuanya. Yang manual bisa, yang auto prompt bisa gitu. Nah, di sini kita bisa mengubah. Misalnya, ini kan gambarnya nih masih dalam gambar dua dimensi ya. Ya. Nah, ini contohnya gambarnya itu menggunakan style dua dimensi. Nah, contoh misalnya kita ingin mengubah gambar dua dimensi ini ya menjadi gambar tiga dimensi. Ya. Caranya bagaimana? Nah, caranya teman-teman setelah mengklik auto prompt, ini kita bisa klik di bagian style ya. Lalu teman-teman bisa pilih ke style apa yang mau teman-teman ubah gambarnya ini ya. Contoh ini kan style dua dimensi, kita akan coba ubah ke misalnya logo yang tiga dimensi. Nah, misalnya kita mau pakai yang ini aja nih ya, Playful Seaside ya. Nah, misalnya kita mau bikin yang ini ya. Kemudian di sini teman-teman bisa atur di bagian style intensity-nya ya. Jadi seberapa besar pengaruh dari style ini terhadap hasilnya ya. Ya, misalnya stylenya Playful Seaside ini ya, nanti pengaruhnya terhadap hasil gambarnya itu seberapa persen gitu ya. Jadi semakin kuat nanti hasilnya akan semakin 3D sesuai dengan itu. Kemudian ada struktur match ya yang biasanya digunakan untuk ini ya. Nah, untuk struktur match biasanya kita pilih yang pertengahan aja ya. Jadi supaya nggak terlalu hasilnya nanti ada perubahan. Karena kalau teman-teman nanti misalnya mengubah menaikkan ke sini gitu ya, biasanya nanti akan ada sedikit perubahan bentuk dari sini. Walaupun di tengahnya juga itu akan ada sedikit perubahan bentuk asalnya. Ya karena memang wajar ya ada di proses perubahan bidang dari dua dimensi ke 3D, otomatis akan ada beberapa hal yang dipangkas atau ditambahkan. Nah, selanjutnya teman-teman di sini pilih color match ya, biar warnanya itu sama gitu, atau minimal mendekati, nggak terlalu jauh ya. Nah, kalau misalnya karakternya ini manusia ya, atau yang ada wajahnya, ini bisa pilih face match ya. Nah, tapi karena ini karakternya animasi, ini face match-nya kita di off-kan saja ya, atau dihitamkan kayak gini, jangan dibulatkan. Berikutnya, di sini kita bisa pilih stylerist. Kita klik stylerist lagi ya. Lalu di sini teman-teman bisa melihat prosesnya ya. Ini kita bisa lihat prosesnya di bagian sini. Nah, ini satu job sedang dibuat ya. Kita tunggu, sambil nunggu saya mau minum dulu. Nah, ini progresnya juga cepat ya.
Pemrosesannya juga cepat walaupun kita pakai akun berbayar gitu ya, akun gratis gitu ya. Jadi memang tidak dibeda-bedakan nih kalau di styler. Nah, ternyata hasilnya kayak gini. Nah, gitu ya. Ini logo awalnya kayak gini. Dan sekarang kita bisa menghasilkan gambar. Nah, ini tinggal teman-teman tambah mau pakai yang mana aja ya. Misalnya mau pakainya yang ini. Nah, ini tinggal double klik. Nah, kemudian teman-teman bisa juga di sini, Bang, apakah ini berlaku untuk logo saja? Enggak, gitu. Teman-teman bisa juga menggunakan misalnya gambar dua dimensi lain ya. Misalnya gambar dua dimensi ya, gambar dua dimensi misalnya. Nah, misalnya gambar karakter kayak gini, ya nanti teman-teman juga bisa convert menjadi karakter 3D ya. Nah, setelah itu di sini ada menu mana nih? Nah, di sini ada menu bentar. Nah, di sini ada menu local edit ya, atau biasa kita sebut dengan generative fill ya. Jadi di bagian generative fill ini teman-teman nanti bisa, kalau kemarin namanya masih generative fill ya, cuman sekarang sepertinya sudah diubah namanya. Karena memang mirip dengan ini ya, dengan Photoshop yang generative fill-nya itu. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan fitur local edit ya. Nah, misalnya teman-teman ingin menambahkan objek apa nih di bagian sini ya. Nah, ini kita klik yang local edit ya. Kemudian teman-teman di sini bisa pilih yang insert object ini. Nah, ini kita bisa gambar dulu ya. Nah, kita bisa gambar dulu seperti ini ya. Kemudian di sini kita bisa ini ya, kita bisa tambahkan dulu di sini ya. Nah, ini kita klik brush. Ya, tadi kepencet insert ya. Nah, kita klik brush. Lalu misalnya di sini teman-teman ingin menambahkan apa nih dalam karakter ini. Contoh misalnya di sini kita mau menambahkan ya, misalnya jadi di sininya itu ada kayak topi wisuda gitu ya. Nah, ini kita coba masukkan kayak gini, kita gambar aja. Dan usahakan harus menyentuh objeknya ya, kalau memang berkaitan dengan kayak aksesorisnya gini. Nah, setelah kayak gini teman-teman bisa pilih stylenya. Nah, ini stylenya ini bisa kita atur misalnya ke style realistik ya, atau style 3D ya. Misalnya kita atur ke yang realistik aja. Lalu teman-teman tambahkan misalnya di sini topi wisuda ya, topi wisuda, graduation hat. Nah, kita tambahkan ke sini. Lalu di sini kita pilih yang stylerich. Nah, seperti ini. Nah, kita coba lihat ya. Nah, ini kita tunggu hasilnya. Biasa ini penawaran lagi. Ini 2 job lagi. Nah, ini lagi antri ya. Karena yang ngegenerate gambar ini dalam satu waktu ini mungkin bukan kita aja ya. Nah, seperti ini. Kita tunggu hasilnya kayak gimana nih. Nah, jadi di menu local edit ini teman-teman bisa menambahkan objek ya, ataupun menghilangkan sebuah objek pada bagian sini ya. Nah, kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah, ditunggu saja ya sampai hasilnya keluar. Oke. Prosesnya agak lumayan nih, soalnya kita menambahkan objek gitu. Dan juga kayak tadi. Nah, di sini sudah ada nih. Teman-teman bisa pilih yang mana yang kira-kira bagus ya. Nah, misalnya kita mau pakai yang ini ya. Nah, sekarang karakternya sudah ada ininya ya, sudah ada topinya. Ya, sudah ada topi wisudanya. Atau misalnya di sini kita mau menambahkan lagi, misalnya di sininya ada tongkat ya. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan misalnya stick gitu ya. Stick atau bukan ya bahasa Inggrisnya. Coba saya translate dulu. Tongkat. Ya, betul, stick ya. Nah, misalnya kita tambahkan stick. Nah, seperti ini kita pilih stylish lagi ya. Dan nanti teman-teman bisa menambahkan apapun di sini. Misalnya di sininya mau pakai sepatu ya, sepatunya sepatu Adidas misalnya. Atau sepatunya sepatu apa namanya? Sepatu-sepatu boots gitu ya. Atau pakai sandal. Nah, itu bisa ditambahkan di sini ya. Jadi fitur local edit ini atau yang versi sebelumnya dikenal dengan generative fill ya, memang nah ini bisa teman-teman gunakan untuk menambahkan sebuah objek pada gambar ya, atau menghilangkan juga bisa ya. Nah, seperti ini kayak gini, kita tunggu
Nah, nanti untuk jenis gambar yang dihasilkannya pun bisa kita kombinasikan, nggak harus 3D kayak gini. Ya, misalnya seperti ini. Nah, misalnya kayak gini. Tuh. Nah, sekarang gambarnya jadi kayak gini, ya. Yang tadinya seperti ini, ya. Kemudian kita ubah jadi 3D. Setelah jadi 3D kita tambahkan gambar ini dan yang terakhir kita gambar ini, ya. Dan jadilah gambar seperti ini yang nanti bisa teman-teman gunakan. Nah, begitupun untuk karakter lain itu bisa juga ya, nggak harus logo. Dan di sini masih ada sebenarnya menu-menu lain kayak Page Repair atau Page Swap gitu ya, yang nanti bisa teman-teman coba gunakan untuk membuat gambar di Styler AI ini, ya.